Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tentang waktu ya, tentang time. Minggu lalu kan Miss Fitri udah kasih catatan tentang apa namanya angka dari 1 sampai 30. Jadi nanti angka dari 1 sampai 30 itu akan digunakan dalam menyebutkan jam di pelajaran time ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat di handphone itu kan biasanya suka ada tulisan AM dan PM, ya kan? Nah, AM sama PM ini digunakan untuk petunjuk waktu pagi dan malam. Nah, kalau AM ini dia digunakan, AM digunakan dari jam 12 malam sampai dengan jam 11.59 siang. Jadi kalau misalnya jam 9 pagi, maka dia pakainya jam 9 AM. Terus yang kedua PM, ini bacanya PM ya. PM ini kelanjutan dari yang si AM. Jadi dia digunakan dari jam berapa coba kalau lanjutannya? Berarti dari jam 11.59 tambah 1 menit plus 1 menit lagi jadi jam 12 siang. Dari jam 12 siang sampai dengan jam 11.59 malam. Nah, jadi contohnya nih, example-nya. Kalau misalnya jam 9.00 pagi, maka dia jam 9.00 IM. Gitu ya. Nah, kalau misalnya jam 9 malam, maka dia 09.00 PM. Oke, sampai sini gampang ya. Nah, lalu ada 3 aturan dalam menyebutkan jam, ya. Aturan dalam penyebutan jam. Jam atau waktu ya. Nah, yang A itu adalah kata o'clock. Ini o'clock, bacanya o'clock ya, clock. O'clock ini dia digunakan, nah, o'clock digunakan bila jarum panjang, nah jam itu kan ada 2 jarum panjangnya ya, ada 2 jarumnya, ada jarum panjang sama jarum pendek. Nah, bila jarum panjangnya ini menunjukkan angka 12, atau gampangnya itu kalau misalnya jamnya tepat. Nah, menunjukkan angka 12. Angka 12-nya angka apa? Angka menit ya. Menitnya di angka 12. Jadi jamnya tepat. Misalkan contohnya jam kayak misalnya kalau di jam itu, nah ini jam, kayak misalnya gambar ya. 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Misalnya jamnya jam 9 tepat, jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjangnya ke angka 12. Nah, ini kan jam 9 tepat ya. Atau ada tulisan 09.00 gitu. Nah, ini maka bahasa Inggrisnya adalah 9, bahasa Inggrisnya 9, kemudian o'clock. Nah, karena jamnya itu tepat gitu, jam 9 tepat atau jam 9 pas gitu, jam 9 teng. Maka dia pakainya o'clock. Lalu jam ada 2 macam nih. Kalau ini kan jam yang biasanya di di jam tangan atau di handphone jamnya kayak gini. Kalau di dinding jamnya kayak gini ya kan. Nah, ini jamnya beda-beda nih. Kalau yang bulat kayak gini namanya jam analog. Kalau yang kayak gini, ini namanya jam digital. Oke, jam analog kalian pernah belajar waktu kelas 2. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu jam nih udah di kelas 5, coba berarti pelajari lagi jamnya. Kalau misalnya kamu nggak bisa, tanya Miss Fitri ya. Karena kenapa? Kalau kamu belum ngerti jam-jam kayak gini, kamu akan susah buat mindahin ke dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, sekarang lanjut contohnya. Contoh lagi, misalnya jam berapa? Maunya jam 02.00 misalnya ya. Jam 2 tepat, jam 2 teng.
Berarti bahasa Inggrisnya adalah 2 o'clock. Nah, lagi misalnya jam berapa ya? Jam 10 deh. Jam 10. Berarti pakainya 10 o'clock. Gampang ya? 10 bahasa Inggrisnya saya 10 karena jamnya pas 00, atau 00 ini tanda kalau menitnya itu di angka 12. Jadinya pakai o'clock. Sampai sini gampang ya? Oke, kalau misalkan bertanyain nanti bakal tanya di grup. Terus yang kedua ada kata pas. Nah, kata pas nih Miss Fitri ini deh tandain ya. Ini kata pas. Nah, kalau pas ini dia berada, dia kata-katanya itu berada di antara jam dan menit. Nah, berada di antara jam dan menit. Nah, pas ini dipakai kalau apa? Ada syaratnya lagi. Nah, pas digunakan bila menitnya lewat dari menit ke 1 sampai dengan ke 30. Jadi misalnya, contohnya misalnya jam 9 lewat 5 menit kayak gitu. Atau misalnya jam berapa nih? Jam 2 lewat 10 menit kayak gitu ya. Kalau jam analognya gimana? Kalian harus bisa nih jam analognya. Kalau jam analognya berarti kan gini. Miss Fitri nggak ada ke koin, jadi gambarnya nggak apa-apa ya, begini ya. 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 9 lewat 5, berarti jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjangnya ke angka 1. Oke, ke angka 1 ya, bukan ke angka 5, karena setiap satu angka ini nilainya 5 menit. Jadi kalau jam 9 lewat 5 gambar kayak gini. Jam 9 dari jam 12. Kalau tepat kan di angka 12 nih. Nah, dia sekarang lewat nih 5 menit. Maka pindah ke angka 1. Terus kalau yang ini jam 2 lewat 10. Berarti gambarnya gimana? Oke, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 2. Maka jarum pendeknya ke angka 2. Jarum panjangnya ke angka berapa? Ini 12 lewat 5 tambah 5, 10. Ke angka kayak gitu ya. Nah, kita sekarang pakai ini. Gimana cara pakai pasnya? Pas itu adalah di antara jam dan menit. Jadi kita taruh dulu nih pasnya di tengah-tengah. Di sini ada jam dan menit, gitu kan? Oke. Nah, jadi kita lihat nih. Jam 9 lewat 5. Di sini tulis jamnya. Di sini tulis jam. Di sini tulis menitnya. Di sini tulis jamnya. Nah, jamnya, menitnya dulu. Menitnya lewat berapa nih? Lewat 5. 5 bahasa Inggrisnya apa? 5. Nah, 5 pas. Dia 5 menit lewat dari jam berapa? 5 menit lewat dari jam 9. 5 past 9. Jadinya gitu ya. Nah, terus kalau yang ini gimana? Berarti jam 2 lewat 10. Tulis dulu menitnya. Menitnya di sini nih menitnya. 10 bahasa Inggrisnya apa? 10. Oke. Jadi 10. 10 past 2. Nah, sampai sini ada yang bertanya nggak? Bisa ya, gampang ya. Nah, sekarang Miss Fitri ada yang namanya kata istimewa. Ya, kata istimewa. Kata istimewa ini untuk menit. Kalau misalnya nih menitnya itu lewat 15 menit. Kalau kita di bahasa Indonesia itu, bukan bahasa Indonesia sih, sehari-hari ya, biasanya itu kalau misalnya 15 menit bilangnya seperempat. Jam 9, misalnya jam 9 lewat 15 menit. Jam 9 lewat seperempat, katanya kayak gitu kan. Nah, di bahasa Inggris pun juga ada seperempat.
namanya a quarter. Ini huruf Q ya. A quarter, artinya seperempat ya, seperempat. Nah, jadi jam 9:15, kan 15 itu bahasa Inggrisnya kan 15 ya. Oke, kita tulis dulu pasnya di sini ya. Harus pakai pas, karena pas itu menunjukkan kalau misalnya menitnya lebih dari 1 menit sampai ke 30. Karena ini kan menitnya 15 menit nih, masih di bawah 30 kan, berarti pakainya pas. Nah, kalau ini 5, bahasa Inggrisnya 5. 10, bahasa Inggrisnya 10. Kalau 15, kan bahasa Inggrisnya kemarin apa? 15 kan? Nah, tapi karena ada kata istimewa, maka tidak pakai 15, melainkan pakainya a quarter. Jadi, a quarter past 9. Tuh, a quarter past 9. Gampang kan? Nah, kemudian ada lagi. Kalau misalnya lewatnya itu 30 menit. Nah, dia pakainya setengah, ya kan? Misalnya jam 9:30. Berarti kan jam 9 lewat setengah jam atau setengah 10 gitu kan ya, 9:30 setengah 10. Nah, setengah itu bahasa Inggrisnya ada, yaitu a half, setengah. Berarti tulis lagi bahasa Inggrisnya. Kamu kalau bingung nggak apa-apa digaris begini kayak Miss Fitri, boleh. Tengah-tengahnya pas. Berarti sebelum pas adalah menit kan? Menitnya sini kan? Pakainya yang ini, a half past 9. Jamnya di sini. Oke? Bisa ya? Jadi menitnya di depan, kemudian jamnya di belakang. Oke, penjelasannya sampai sini aja. Kita belajarnya baru 2, o'clock dan pas. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan kita diskusi di grup. Setelah ini kamu catat yang rapi ya di buku tulis kamu. Kemudian Miss Fitri akan kasih soal latihan. Nanti yang dikumpulkan adalah soal latihannya aja. Yang difoto adalah soal latihannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.